Film didasari oleh kisah nyata ini bercerita bagaimana dalam Perang Dunia Kedua, proyek pelatihan khusus diinisiasi dalam tubuh Angkatan Udara Amerika guna merekrut pilot kulit hitam dalam pendidikan dan pelatihan. Ini semua sebagai langkah penghapusan stigma rasisme di negara ini. Dan bagaimana seperti klise kisah rasisme biasanya, para pilot berkulit gelap ini bertahan dalam pelatihan yang sangat keras serta penuh diskriminasi, ditambah juga kepentingan politik para elit Gedung Putih. Hingga akhirnya para pilot yang disebut dengan Tuskegee Airmen ini benar-benar membuktikan diri mereka di medan tempur. Tuskegee Airmen dibuka dengan Hannibal Lee yang diperankan oleh Lawrence Fishburne sedang mendengarkan orasi Franklin Roosevelt, Presiden Amerika saat itu, yang berpidato mengenai perkembangan Perang Dunia Kedua, baik di Eropa maupun Front Pasifik. Hingga kedua orang tua Hannibal datang mengucapkan perpisahan kepada putranya ini dan mengantarnya sampai ke stasiun untuk menempuh pendidikan menjadi aviator tempur. Di stasiun ini Hannibal bertemu dengan Billy Roberts yang dilakonkan oleh Cuba Gooding Jr. serta Walter Peebles yang terus-menerus menampakkan karakter lebih cool dan kalem. Mereka bertiga membicarakan persamaan mereka yang sudah berhasil menjalani tes tulis untuk menjadi pilot sebelumnya. Tapi di malam hari, seorang petugas kereta datang dan mengeluarkan 3 calon pilot ini keluar dari gerbongnya. Dan di luar, ketiganya bertemu dengan Louis John yang mengatakan jika gerbong yang tadinya ditempati memang dikhususkan untuk orang kulit putih. Dan yang ternyata kursi-kursi mereka tadi itu dialihkan sebagai tempat tawanan Jerman. Satu diskriminasi yang mereka rasakan di awal kisah ini. Rute yang panjang akhirnya mengantarkan mereka di pusat pelatihan dan bandara militer Tuskegee, di mana mereka langsung diperintahkan berbaris dan berparade bersama dengan masih mengangkat koper mereka untuk segera menemui Kolonel Noel Rogers, sang commanding officer para calon pilot ini, Mayor Sherman Joy, direktur pelaksana pelatihan, serta Letnan Glenn sebagai pembimbing mereka. Kolonel Rogers mengungkapkan pada calon pilot jika keberadaan mereka di camp ini ialah hasil sebuah eksperimen dan mendatangkan serta mendidik kadet kulit hitam sudah melalui langkah yang sulit secara politik dan sosial tentu saja. Namun briefing tak langsung berakhir dengan Mayor Sherman melanjutkan berbicara mengenai apa yang menjadi alasan kadet-kadet negro ini ingin bergabung dengan Angkatan Udara. Hingga Letnan Glenn menjelaskan hak, tanggung jawab, dan jadwal mereka sebagai calon pilot di Tuskegee. Pada malam harinya mereka pun saling berkenalan, mulai dari Walter Peebles, seorang keturunan teknisi aeronautikal, Billy Roberts, yang lebih sering dipanggil Trent sini, yang ternyata sarjana ilmu politik. Ada pula Louis John, seorang lulusan sastra, serta Leroy Jonas Kepi, seorang lulusan sejarah kesenian. Maka hari pelatihan pun dimulai. Yang pertama ialah kelas di pagi hari ini, yang anehnya calon-calon pilot ini disuruh mengerjakan tes tulis sekali lagi. Meski sempat protes, akhirnya mau tak mau Hannibal dan kawan-kawan menuruti komandannya ini. Berikutnya mereka langsung bersiap di lapangan udara dipimpin langsung oleh Mayor Sherman yang keras ini. Saat Sherman bertanya apakah dari mereka semua ini sudah pernah mengendarai pesawat, Hannibal menjawab dengan positif bahwa doi pernah melakukannya saat kuliah. Dan Walter Stick malah memamerkan bahwa dirinya sudah memiliki lisensi pilot secara resmi. Dan demi melihat kecongkakan Stick ini, Mayor Sherman pun langsung saja di angkasa. Mayor Sherman ingin menguji Stick dengan melakukan manuver-manuver liar dan sembrono, berusaha menaklukkan ketahanan mental dan fisik Stick di atas tanah. Boeing Stearman 75 ini terus meliuk kesetanan di langit, sampai akhirnya Mayor Sherman terpaksa mengakui ketahanan kadetnya ini. Suatu hari, Mayor Sherman dipanggil menghadap pada Kolonel Rogers yang segera memarahinya karena Sherman ketahuan memaksa para kadet melakukan tes tulis sekali lagi. Sherman menengarai jika Hannibal CS curang pada tes pertama. Tapi betapa kagetnya Sherman ketika Kolonel Rogers mengatakan dalam tes ulang ini
Seluruh calon pilot itu mayoritas mendapatkan skor sempurna, alias para negro-negro penerbang ini memang asli jenius bawaan Oro. Cadet Billy Roberts, 100. Namun nyatanya kejeniusan teoretikal ini tak bisa mendongkrak jam terbang dan praktek pilot mereka. Hingga suatu pagi Louis John yang tampak sangat gugup dalam latihannya membuat kesalahan. Kematian Louis sekaligus menjadi pernyataan pribadi pada masing-masing kadet bahwa mereka belumlah menjadi apa-apa hingga saat ini. Perjalanan menjadi wingman sesungguhnya masih sangat terjal, dan wajah-wajah mereka tampak sedih dan pahit. Waktu demi waktu pelatihan pun terus berlalu, dan di satu pagi yang cerah, mereka berlatih terbang bebas didampingi oleh Mayor Sherman. Yang pertama ialah Hannibal ini sendiri. Lalu Billy Roberts, pria periang ini pun sempurna menaikkan Boeing Stearman-nya ini. Sementara di sisi lain, Leroy Kepi pun demikian hebat di angkasa. Lantas Walter Stick, yang tak perlu ditanyakan lagi kemampuannya, juga berhasil. Namun pada saat Hannibal turun di landasan, Mayor Sherman memberinya kesempatan yang selama ini didambakan oleh para pilot, yaitu terbang solo. Maka tibalah taktik duel udara ini dipraktekkan langsung, dengan Hannibal dan Stick mengangkasa, menerbangkan North American Texan AT-6 masing-masing. Hingga sekali lagi dengan kecongkakannya, Walter Stick memutuskan untuk berpamer teknik sirkusnya dengan liar. Kejadian ini menjadi kasus sendiri dalam tier atas para kadet, di mana Mayor Sherman ingin menghukum kadet kurang ajar ini, yang selalu dibela oleh Letnan Glenn, yang mengatakan jika para kadet dengan skill mumpuni tersebut sebaiknya dimaafkan kali ini. Tapi secara fair, sebagai teladan yang lain, Kolonel Rogers mengatakan mereka akan tetap dihukum. Maka dengan keputusan ini, Walter Stick Peoples resmi dikeluarkan dari Akademi Angkatan Udara ini. Namun Stick berniat protes, berlari menemui Mayor Sherman dan Kolonel Rogers di landasan. Dan setelah mengerti hanya dengan mulut doi nggak bisa meyakinkan kedua superiornya ini, maka kematian Walter Stick dalam bunuh dirinya yang spektakuler ini semakin menjadi beban bagi Hannibal Lee dan kawan-kawan, sekaligus membuat Trains bersedih. Hari demi hari pun berlalu lagi, hingga di suatu latihan formasi tempur, pesawat Kepi mengalami gangguan mesin, memaksa Kepi segera mencari area untuk mendarat darurat. Naasnya, Kepi mendarat tepat di area padang yang sedang dibabat oleh para pesakitan kulit hitam, membuat satu pemandangan kikuk ketika para sipir melihat bahwa pilot-pilot tempur ini ternyata juga berkulit hitam. Sementara para napi memandang kedua pilot ini dengan perasaan bangga luar biasa. Tapi toh para elit di Gedung Putih ternyata tak sependapat. Senator Conyers mengemukakan dan mempertimbangkan sebuah hasil penelitian dari salah satu universitas bahwa kemampuan pilot kulit hitam masih dipertanyakan. Dan secara sains, kulit hitam dinyatakan memiliki pembuluh darah yang lebih kecil dan akan berpengaruh pada ketangkasan dan syaraf motorik mereka untuk bermanuver dengan pesawat. Lebih lanjut, Conyers menginginkan jika proyek tas gigi kulit hitam ini segera dibubarkan saja. Awal dari campur tangan politisi dalam keputusan militer. Hingga tibalah akhir hari kelulusan mereka, dengan para superiornya menyematkan lencana pilot ke dada para letnan-letnan baru ini, membuat para hadirin yang merupakan keluarga mereka terharu bangga melihat badge pertama aviator tempur berkulit hitam ini diresmikan secara nasional.
Kabar ini segera menyeruak pula di seluruh penjuru Amerika. Pilot negro pertama yang urun pikiran dan tenaga membantu usaha Amerika Serikat dalam kiprahnya di Perang Dunia Kedua, membuat para kulit hitam senegeri Paman Sam bergelora dan berbesar hati. Hingga film membawa kita pada 6 bulan berikutnya, di mana Tuskegee mendapat kunjungan terhormat dari ibu negara yang segera bertanya bagaimana progres penerbang kulit hitam, yang segera dijawab sangat memuaskan oleh Kolonel Rogers. Tapi anehnya, First Lady Amerika ini merequest hal yang beresiko tinggi bagi kulit putih, yaitu terbang bersama pilot kulit hitam. Tanpa basa-basi, ibu negara pun segera menunjuk Hannibal Lee. Dengan kehormatan yang diberikan oleh Nyonya Roosevelt ini, maka tak ada jalan lain untuk tak memberikan kesempatan pada Tuskegee Airmen ikutan bertempur. Dan front pertama bagi mereka ialah Afrika Utara. Di sini mereka menghadapi Letnan Kolonel Benjamin Davis, Komandan Skuadron Pengejaran 99, yang menerangkan jika besok pilot-pilot baru ini akan bertemu dengan para penerbang kelompok 33. Buffalo Soldiers. Tapi pertemuan ini tak seindah yang mereka bayangkan. Prasangka antar ras masih menjadi judul utama, di mana pilot-pilot kulit putih jelas meremehkan warna dan kemampuan Hannibal CS. Tapi ini adalah hal biasa bagi mereka. Selanjutnya, Letkol Benjamin segera mengajak mereka untuk terbang, mencoba pengalaman baru, menjajah langit Afrika. Dan misi kali ini ialah menghancurkan pangkalan persediaan milik Nazi Jerman. Dari kesuksesan awal ini datanglah misi-misi berikutnya. Memang benar diselesaikan dengan sempurna. Namun nyatanya ini cuma ground run mission, tugas pukul lari yang pantasnya hanya untuk pilot cadangan bor. Yang mereka harapkan sebenarnya ialah duel udara, saling kejar di angkasa. Namun agenda politik juga yang tiba-tiba memunculkan Senator Conyers dan Jenderal Stevenson di Maroko ini, mengatakan bahwa performa pilot kulit hitam ini banyak minusnya. Sungguh sangat mengherankan kawanan Tuskegee ini. Suatu hari di misi hit and run, muncul pesawat-pesawat Nazi di belakang mereka. Billy Trench Roberts mengatakan bandit-bandit ini ialah 109, menandakan Messerschmitt yang sedang mengincar mereka. Maka pertarungan pun segera dimulai dengan Cappy yang terlalu bersemangat dan tiba-tiba melepaskan diri dari formasi, membuat dirinya terisolasi dan rawan dipukul musuh. Tak pelak, Cappy pun tertembak parah. Hannibal berhasil membuat musuh mundur, tapi sayang, Cappy sudah sedemikian. Cappy, talk to me. Cappy! Bill! Di Washington, kematian Cappy sekali lagi dijadikan agenda politik oleh Senator Conyers, yang juga sekali lagi menyatakan ketidaklayakan pilot kulit hitam untuk diajak berperang, mengisyaratkan jika pesawat yang dipakai jauh lebih mahal dari nyawa-nyawa negro. Sampai salah satu anggota Senat mendatangkan Letkol Benjamin Davis, ditemani dengan Jenderal Stevenson. Benjamin menyebutkan jika anak buahnya melakukan hal ceroboh bertumbal nyawa Cappy karena terlalu kelelahan, karena Tuskegee memang menjalankan lebih dari 50 misi di Maroko tanpa ada pilot pengganti. Sangat bertolak belakang dengan pilot kulit putih yang diganti tiap 4 bulan sekali dan diizinkan pulang ke Amerika. Pendeknya, lulusan Tuskegee ini tetap diperlakukan seperti budak di Maroko. Namun Letkol Benjamin memberikan pernyataan terbaiknya, mendesak Senat memperpanjang pelaksanaan proyek Tuskegee, sembari meminta kesempatan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam tugas militer mereka. Satu nafas besar untuk pilot-pilot kulit hitam kita. Dan pemandangan selanjutnya adalah ketika kawanan pembom ke-22 yang sedang berada di Italia Utara. Sebuah skena pemboman dengan B-17 Flying Fortress
yang sedikit mirip dengan film Memphis Belle. Nah Bor, untuk yang belum nonton alur cerita Memphis Belle, bisa klik tombol di kanan atas layar. Kita diperlihatkan di mana saat kawanan B-17 ini dalam perjalanan pemboman mereka sedang dibully dan diserang oleh Messerschmitt Nazi, memporak-porandakan formasi mereka dan menghabisi para krunya. Pilotnya mengeluhkan betapa pesawat pengawal mereka tak muncul-muncul, membuat pesawat musuh dengan bebas melakukan pukul lari terhadap mereka, memaksa sang kapten membawa pesawatnya pulang. Dan ketika sampai di markas, kapten melakukan protes jika dirinya tak mendapatkan pengawalan sama sekali dari pesawat tempur, yang notabene dipiloti oleh orang kulit putih Bor, yang juga menurut kapten selalu beralasan untuk menghindari tugas pengawalan. Dengan ini, maka tugas pengawalan pun dialihkan sepihak kepada kelompok Tuskegee dan seluruh pilot kulit hitam lainnya. Tuskegee yang selalu dijadikan tumbal tampaknya. Maka secepatnya Hannibal dan kawan-kawan direlokasi di Ramitelli Airbase Italia. Dan di sini Hannibal Lee diberikan sebuah P-51B Mustang edisi terbaru, komplit dengan senapan mesin kaliber 50. Dalam briefingnya, Letkol Benjamin memberitahu jika posisi mereka berada hanya 90 menit dari Jerman. Dan tugas mereka di sini ialah mengawal misi pemboman yang dilakoni oleh skuadron B-17 milik sekutu. Ini adalah kesempatan Tuskegee untuk membuktikan performa mereka dan mengambil alih tugas militer ini. Maka misi pertama pun dimulai, di mana Hannibal dan Trench mendapati sebuah B-17 terbang solo dan sedang dihajar oleh musuh, sampai duo kita melakukan pengejaran. We live in the air. Get the other one, Hannibal. Defuse turret. Here we go, fellas. Here we go. Train is always on time. That's one. Let's clean them up now. Moment of truth, Jerry. Baik Trench dan Hannibal mendapatkan mangsa masing-masing dalam misi perdana ini. Sayang keduanya tak sempat mengenalkan diri pada pilot B-17 ini. Tapi betapa kaget pilot-pilot ini menemukan di Ramitelli jika para penyelamatnya ialah Hannibal dan Trench, yang ternyata berkulit hitam dan sangat di luar ekspektasi mereka. Akhirnya pun keduanya memilih tak percaya akan hal ini. Pada salah satu misinya, Trench dan Hannibal melihat adanya destroyer milik Nazi sedang solo mengarungi lautan di bawah. Karena dinilai tak ada pengawalan udara, maka keduanya sepakat untuk membasmi kapal kelabu ini. Kita menuju ke markas skuadron B-17. Kopilot mengkonfirmasi pada pilotnya yang bernama Kapten Butler ini jika penerbang Mustang ialah skuadron kulit hitam yang kini resmi menjadi pengawal dan petarung untuk B-17-nya. Tapi pilot yang ternyata seorang apartheid yang rasis ini menolak fakta jika para pengawalnya di langit kemarin ialah para kulit hitam. Menurutnya, di desanya di Texas sana, negro ialah budak yang tak bisa berpikir, apalagi sampai menerbangkan P-51 Mustang terbaru. Ini hal yang mustahil. Beberapa hari kemudian datanglah misi pengawalan B-17 yang akan melewati celah Biretta. Ketika di langit, semerbak flag menjadi pengancam hari ini. Dan secepatnya muncul pula 7 kawanan 109 dari depan. Maka pertarungan udara pun langsung terjadi. Trench beraksi membabi buta, memburu dan menghabisi beberapa musuh sekaligus. Tapi karena keganasannya ini pula yang membuatnya giliran menjadi target musuh. Sementara itu di saat yang sama, kawanan pembom ini sudah berhasil menjatuhkan bom-bom mereka sesuai targetnya. Hannibal melihat ini semua segera memutuskan untuk menyelamatkan kawannya. Namun Trench sudah tertembak dan asap keluar dari mesinnya. Luka dan kondisi Mustangnya terus memburuk. Sebagai aksi terakhirnya, Billy Trench Roberts bernyanyi seperti tentara sejati, mengantar dirinya sendiri menghujam ke tanah.
menuju ke markas skuadron bomber. Briefing terbaru menerangkan perkembangan perang dan bahwa misi mereka berikutnya ialah langsung tancap gas menuju langit Berlin untuk menghancurkan ibu kota Hitler ini. Untuk misi spesial ini, escort mereka didatangkan dari skuadron 51. Tapi interupsi datang dari Kapten Butler yang terkenal rasis ini. Doi malah merequest bahwa escortnya harus dari skuadron 332, yang notabene ialah skuadron para aviator Tuskegee. Menurutnya, menuju rumah Hitler ialah perkara tak main-main, sebab semua persenjataan Nazi pasti akan mengarah kepada B-17-nya. Maka dari itu, dirinya menginginkan pengawal tempur yang sangat mumpuni, yang menurutnya datang dari golongan pilot-pilot negro. Esok paginya, Letkol Benjamin menemui Hannibal dan menyerahkan tanda pangkat baru. Markas sudah memutuskan untuk mengangkat Hannibal Lee menjadi kapten penerbang. Selain itu, Letkol ini juga memberikan medali Distinguished Flying Cross setelah berhasil menenggelamkan destroyer Nazi. Medali yang juga nantinya akan disematkan resmi oleh Jenderal Cromwell pada Hannibal minggu depan. Selanjutnya, misi terbaru diterangkan kepada Hannibal jika escort akan menuju Berlin. Satu misi vital ini tidak ditugaskan secara langsung oleh markas, melainkan dirinya telah di-request khusus atau dimohon secara spesial oleh skuadron B-17. Sebuah bentuk penghormatan dan pengakuan dari rekan penerbang kulit putih. Maka misi menuju Berlin ini pun dimulai. Langit Eropa selajur ke arah Berlin dipenuhi pesawat sekutu, adegan yang sekaligus menjadi penutup film ini. Di layar terakhir disebutkan jika Angkatan Udara Divisi ke-15 melaksanakan misi ke Berlin dan sukses besar. Sementara skuadron Hannibal, skuadron 332 ini berhasil menghabisi 3 pesawat jet musuh, sekaligus pesawat propulsi jet yang pertama kali di Perang Dunia, Bor. Prestasi yang sangat cadas bagi skuadron kulit hitam tentu saja. Lebih jauh lagi, antara Mei 1943 sampai Juni 1945, 450 pilot hasil proyek Tuskegee menunjukkan skill perang di atas rata-rata karena sudah berhasil mendapatkan 850 medali. Jadi rata-rata satu pilot dapat 2 medali, Bor. Dan selama misi pengawalan, pilot-pilot Tuskegee ini tak pernah sekalipun kebobolan atau kehilangan bomber yang dilindunginya. Nah, Bor, sekian dulu perjumpaan kita. Silahkan cek channel Logut untuk video-video yang lain yang mungkin kalian akan suka. Dan wassalamualaikum. Yuk. Bye.